Halo semuanya, perkenalkan saya Kania Cahya Malika, saya dari program studi akuntansi angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kuantitatif risk analysis atau analisis risiko kuantitatif yang saya simpulkan dari modul-modul yang ada di Coursera. Nah, topik ini tuh penting banget ya, karena di dunia bisnis tuh setiap keputusan pasti punya risiko, dan dengan metode ini kita bisa menghitung nih risikonya lebih akurat. Nah, untuk pada pengertian, jadi apa sih analisis risiko kuantitatif itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhananya. Analisis risiko ini adalah cara untuk menghitung risiko menggunakan angka. Kalau analisis kualitatif cuman bilang risiko tinggi, sedang, atau rendah, analisis kuantitatif ini mencoba menghitung seberapa besar nih kemungkinan suatu risiko terjadi dan berapa besar dampaknya, biasanya dalam bentuk uang atau nilai kerugian. Nah, dengan begitu perusahaan bisa menilai risiko secara lebih objektif dan membuat keputusan yang berdasarkan data, bukan cuman sekedar perasaan atau sekedar opini pribadi seperti itu. Nah, pada komponen utamanya di sini analisis risiko kuantitatif ini ada beberapa komponen utama nih yang harus dihitung. Nah, yang pertama ada probabilitas atau peluang terjadinya risiko. Misalnya, risiko banjir punya peluang 10% per tahun. Nah, yang kedua dampak yaitu seberapa besar nih kerugian kalau risiko itu benar-benar terjadi. Misalnya, kalau banjir, perusahaan bisa rugi sampai 500 juta rupiah. Nah, dua komponen ini tuh dikalikan untuk mendapatkan expect monetary value atau EMV, yaitu nilai rata-rata kerugian yang bisa diharapkan dari risiko tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan metode simulasi Monte Carlo secara sederhananya saja ya. Nah, selain itu ada juga metode yang sering digunakan, yaitu simulasi Monte Carlo. Nah, metode ini apa sih? Metode ini itu menggunakan komputer untuk menjalankan ribuan simulasi dengan berbagai kemungkinan nih di hasilnya. Jadi bukan cuma satu angka, tapi banyak kemungkinan yang mencerminkan situasi nyata dari hasil simulasi. Perusahaan juga bisa tahu misalnya seberapa besar sih peluang kerugian lebih dari 1 miliar atau berapa rata-rata kerugian total per tahun. Contoh sederhana, saya akan memberikan dua contoh sederhana, yaitu risiko A dan risiko B. Kita asumsikan saja ya. Nah, risiko A ini punya 5% peluang kerugian sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan risiko B ini punya 10% dengan kerugian 300.000 rupiah. Kalau dihitung IMV-nya, misalnya risiko A ini 5% dikali 1 juta sama dengan 50.000. Nah, kalau risiko B 10% dikali 300.000 sama dengan 30.000. Jadi total risiko yang bisa diharapkan perusahaan adalah 80.000. Jadi 50 ditambah 30.000 sama dengan 80.000. Walaupun kelihatannya kecil, kalau jumlah risikonya banyak dan skalanya besar, totalnya bisa sangat signifikan nih, teman-teman. Nah, untuk manfaat analisis risiko kuantitatif ini, dari hasil perhitungan yang saya lihat dari Coursera, perusahaan bisa tahu nih mana risiko yang paling besar pengaruhnya dan bisa menentukan mana yang harus ditangani lebih dahulu. Nah, analisis ini juga membantu perusahaan untuk menyiapkan dana cadangan untuk menentukan strategi mitigasi dan mengambil keputusan bisnis dengan lebih percaya diri. Nah, untuk kesimpulan yang saya ambil pada part terakhir penjelasan saya, jadi bahwa analisis risiko kuantitatif ini membantu perusahaan memahami risiko secara lebih detail dan terukur. Dengan metode ini tuh risiko nggak lagi cuman berdasarkan perasaan atau cuman menduga-duga nih, tapi benar-benar berdasarkan data dan angka. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.